Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Butuhnya apa? Butuhnya Kayak langsung mikir ya tiap episode ya, butuh apa? Setiap udah ngomong begitu masih ada yang dipikirin apa ya? Butuhnya kenangan, pengalaman yang direfleksikan supaya kemudian membuat kita bahagia. Baik buruknya kenangan dalam hidup ya pasti ada hikmahnya lah ya. Kadang-kadang orang mikir buruk itu ya selamanya akan buruk gitu, padahal enggak ya. Kadang-kadang yang di awalnya buruk tapi ternyata bisa, mungkin ke depan-depannya enggak juga ya. Oh ternyata memang seharusnya begitu. Betul. Atau itu hal paling baik yang bisa terjadi di saat itu gitu. Dan memang kadang-kadang yang kayak gitu ya, kita kan kalau udah satu kejadian kan kita nggak bisa langsung mikir dulu karena kita spontan. Iya, betul. Dan yang kita terima ya tergantung baik atau buruk. By the way, kacamata baru ya? Bener. Enggak, kacamata lama. Kok lain ya? Inilah efeknya ya teman-teman kalau udah deketan tapi ya memang iya, gitu lah ya teman-teman. Terbang kita. Karena kadang-kadang apa ya? Kak Irma tuh dekat sekarang tapi dia banyak kesibukan ya teman-teman ya. Ya sama lah ya. Ternyata di jemaat baru tuh begitu, beradaptasi dan lain sebagainya. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal adaptasi, ya itulah kekuatan manusia lah ya, adaptasi, absorb katanya. Gue kemarin di Bandung absorb, menyerap. Kalau orang absorb tapi tidak adaptif, percuma. Gitu. Tapi kalau orang adaptif dia pasti absorb kemudian beradaptasi dengan hal-hal baik. Itulah kira-kira. Banyak pengalaman kalau yang ini teman-teman. Nah bicara soal pengalaman teman-teman, ngemeng-ngemeng. Kita membahas soal pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kita lewati, tapi kemudian ternyata itu pas kita resapi baik kok gitu. Oke. Jadi ya itu tadi yang kita bilang ya, yang buruk-buruk di awal belum tentu kesini-sininya buruk begitu ya. Betul. Jadi kita mau bicara soal pengalaman atau mungkin kenangan-kenangan yang ternyata sampai saat ini bisa kita ingat. Betul. Kejadiannya waktu itu buruk, tapi sekarang bisa aja tuh. Terus kalau teman-teman juga mungkin punya pengalaman-pengalaman buruk yang demikian, bisa share-share pengalaman buruk yang kemudian pas direfleksikan, oh ternyata dia punya maksudnya baik, atau bahkan ternyata akhirnya bisa berterima kasih pada diri, sampaikan pada dirinya ya bersedih. Aku sudah kenal lagu itu soalnya. Bilang sama diri kita, kamu hebat ya, ternyata bisa berubah dan bertumbuh, sehingga yang buruk pada akhirnya bikin kita nggak terpuruk gitu, tapi terus maju gitu. Gila, banyak banget kayaknya ya, tapi 3 aja kali ya usia. Jangan soalnya kalau ya itu ya mungkin karena makin kesini makin diingatnya yang baik. Jadi kemudian kita mesti ingat lagi nih apa aja karena kayaknya waktu saat itu sakit hati banget ya usia. Betul. Tapi setelah lewat sini nggak apa-apa ya, itu udah biasa lah ya. Tapi bukan kita mau ini ya, bukan kita mau gibah, bukan kita mau membuka luka lama, tidak. Tapi kadang-kadang itu teman-teman, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa memang ya ada hal-hal yang buruk yang terjadi itu untuk membuat kita seperti sekarang. Kalau katanya Ayub, masakan kita terima yang baik saja. Betul. Sementara yang buruk tidak kita terima gitu ya. Lalu kemudian ini juga sebenarnya buat ajang kita berefleksi ya usia. Betul. Ternyata kita seperti ini ya hidup ini. Kita setua ini juga ya. Setua ini juga ya. Sehingga kemudian ngomongnya bijak banget sekarang. Coba kalau dulu. Udah berlinang air mata, berjam-jam. Tapi itu teman-teman ya, mungkin sebelum kita cerita soal pengalaman buruk, memang di saat-saat itu teman tuh penting. Betul. Kita udah kalau aku pribadi udah keluarin nama PT sudah lah. Aku juga gitu, harus telepon dulu, meskipun nanti menyelesaikannya kadang-kadang sendiri. Kadang-kadang bisa kita selesaikan sama-sama. Tapi butuh teman yang cuma ngedengerin aja cukup. Diluapin aja. Daripada gila. Betul. Jadi biar menjaga kewarasan. Oke, baik. Salam waras. Oke. Apa yang pertama? Siapa? Aku dulu. Boleh. Apa ya? Aku coba. Kalau bicara pengalaman buruk yang kemudian sampai sekarang masih diingat menjadi satu pengalaman yang baik, mungkin ketika bicara soal ini ya, dalam apalagi kita pendeta ya. Nah, kita pendeta, kita juga berjumpa dengan banyak orang, ada jemaat, ada juga kolega gitu. Betul. Ya. Nah, seringkali hal-hal yang terjadi dalam relasi kita dengan kolega ataupun dengan jemaat itu ada hal-hal yang
seringkali menempatkan kita pada posisi yang buruk gitu ya, sehingga jadi pengalaman yang buruk gitu ya. Nah contohnya kalau aku nih apa ya, kadang-kadang ya nggak tahu ya, kadang-kadang mungkin karena kondisinya ya waktu itu ya teman-teman, mungkin karena kita masih muda ya. Sementara kita baru mulai untuk mengembangkan diri. Betul. Ya, baru mencoba untuk bisa beradaptasi mungkin dengan tugas-tugas yang kita punya. Terus juga kemudian kita berusaha untuk menjaga bukan idealisme sebenarnya, tapi kita punya komitmen ya, komitmen untuk kalau kita dikasih kepercayaan ya kita mengerjakan yang terbaik gitu. Itu bicara tentang mungkin kolegialitas ya, Pet ya. Kalau aku ya karena kadang-kadang banyak benturan-benturan yang namanya juga kita sedang belajar terus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sudah lebih banyak masa kerja. Tapi itu bikin bertumbuh ya. Iya. Dan itu menguatkan sebenarnya. Ternyata saya pernah ketemu dengan kolega yang seperti ini. Benar. Akhirnya bisa jadi tahu harusnya jadi kolega yang bagaimana, teman kerja yang bagaimana, kolega teman kerja, teman-teman Iya. Kalau nggak tahu teman-teman pintar kok. Iya begitu ya. Karena kadang-kadang kan ada yang menerima diri kita dengan potensi yang sedang kita upaya untuk kita kembangkan, tapi juga ada yang mungkin tidak menerima kita gitu ya. Dan kemudian menganggap kita masih muda, masih belum terlalu banyak pengalaman gitu ya. Baru lulus anak kemarin sore. Anak kemarin sore inilah yang hey guys. Gitu. Jadi tapi akhirnya dari pengalaman bersama dengan kolega itu ya Pet, pada akhirnya makin kesini cuma bisa belajar tentang kerendahan hati sih. Paling buruk dikatain apa sih? Apa ya? Pernah dia udah lupa kali ya, tapi mungkin karena itu pengalaman yang kita kadang-kadang gitu ya teman-teman kadang gitu, kalau kita ceritain pengalaman jangan kemudian dikait-kaitkan ya kronologinya ini kesini kadang gitu loh. Lagi ngomongin ini ya, padahal nggak gitu, kita lagi ngomongin pengalamannya kita yang kemudian bikin kita bertumbuh. Paling buruk dikatain jadi anak kecil sih. Dengan anak kecil ya. Anak kecil kalau dalam konteks kecil, biasa aja pemahaman nih anak kecil depan orang. Iya dalam dipermalukan berarti. Ya kira-kira begitu ya. Yang anak kecil bilang anak kecil gini seolah-olah nggak diceritain buruk aja komunikasi iya itu ya mungkin ya Anda sudah berdamai ya. Jadi tapi bukan berarti ini lagi membuka luka lama enggak ya. Tapi artinya gimana dari pengalaman itu kemudian kok aku bisa digituin ya sama dia begitu ya, padahal aku udah berusaha yang semampuku terus dibilang anak kecil gimana ya. Tapi sampai sekarang mereka baik kok. Sangat baik. Artinya tapi ya itu lagi ya perasaannya waktu itu kayak aku nggak punya maksud untuk menggurui mungkin. Benar. Seolah anak kecil aja ya, anak kemarin sorenya mau sok-sok memberitahu gitu ya. Kita bukan maksudnya mau mengatakan bahwa diri kita lebih paham dari Anda begitu, tidak gitu. Tapi artinya ya apa yang kita coba lakukan pada peristiwa itu ya, kita mau ngasih tahu sesuatu yang baik nih, tapi ternyata maksud baik kita itu sesuatu yang kita mau katakan itu nggak baik menurut orang. Karena sebenarnya kan bahasa itu netral ya usia, maksudnya kita ngomong apapun dia netral. Kalau ada nggak ada konteks, tapi ini kan ada konteksnya. Betul. Dan mungkin dia nggak jadi netral mungkin karena bahasa tulisan ya. Oke. Kayak gitu ya. Iya. Ini ngomong langsung gini. Kayak kecil. Apalagi kita. Ampun. Iya. Aku tinggal pas. Iya. Enggak ya teman-teman. Maksud lo. Kalau bahasa tulisan kan, akhirnya ya. Walaupun ya katanya tuh sakit hati tuh sebenarnya yang bikin diri kita sendiri. Ya, tersinggung itu bukan diberi tapi diterima. Betul. Jadi ibaratnya ya sebenarnya kalau waktu itu kita terimanya mungkin santai-santai aja, mungkin nggak usah terlalu diterima dengan hati atau orang sekarang misalnya baper gitu, mungkin biasa aja. Tapi ya sebenarnya waktu itu juga kalaupun dibiasain aja tapi tetap sakit sih begitu ya. Tetap jadi pengalaman yang buruk sih begitu. Tapi itu lagi ya. Tapi kondisi itu sudah saat ini udah I'm finished with that. Sudah selesai dengan itu. Tapi artinya gitu. Kalau siapa tahu ada teman-teman juga yang lagi mengembangkan diri, mengembangkan potensi, tiba-tiba dijatuhin gitu. Gak apa-apa.
tiba-tiba aku jadi berefleksi lagi ini soalnya lagi ada anak bimbingan banyak ini. Karena ketika kita dijatuhin sama orang ya tergantung kita mau terima itu, kita mau amini dan imani itu ya itulah kita, atau kemudian kita bertumbuh. Oh jangan-jangan itu kesan orang kan, itu kan penilaian orang tentang kita. Betul. Tinggal kemudian kita ini ngomong orang insecure lagi ngomong. Padahal aku ya sering gitu, galau, tenang aja teman-teman, kalian nggak sendiri. Tapi kemudian ya udah akhirnya harus maju, bertumbuh, berkembang, kemudian nilai lagi, oh ternyata sejauh ini aku bisa dinilai seperti itu, mungkin karena kekuranganku, berarti harus lebih lebih baik lagi ke depannya. Betul. Jadi lebih baik lagi, terus abis itu mungkin pada akhirnya kita juga ya itu tadi ya, dalam menerima kondisi-kondisi seperti itu kan, ya mungkin yang dibilang itu tenang gitu ya, itu mungkin sesuatu yang memang diperlukan oleh banyak orang, karena kita nggak bisa berharap semua orang juga akan melihat kita positif ya. Gitu ya. Dan kita juga nggak bisa juga sepenuhnya mengambil hal yang orang sampaikan itu secara negatif. Ya. Mungkin dia punya maksud lain, mungkin situasi dia juga lagi nggak baik. Betul. Kemudian itu benar. Pada akhirnya curhat-curhatan. Gitu. Ternyata memang kondisinya dua-dua dalam tekanan, jadi ya akhirnya punya pengalaman buruk, tapi ya semua sudah di masa lalu. Betul. Ini dari skala, berarti usi urutannya 1, 2, 3 atau ini yang paling buruk? Ya mungkin buruk ya, kalau paling mungkin nggak. Nanti yang nomor 3 gitu ya? Oh, maksudnya biar aku menyesuaikan. Sejauh ini yang buruk saja, bukan yang paling buruk. Oke, berarti nanti nomor 2 ada yang lebih buruk lagi. Nomor 3 ada yang paling sih. Aku juga. Tapi untuk ini nggak terlalu ya, karena pada akhirnya kan kita punya perasaan gini, Pak. Ya udah itu udah makanan kita kali. Gitu. Bicara berelasi dengan siapapun, terutama teman kerja, itu pasti ada yang gitu-gitu tuh. Ada yang kompetitif banget, ada yang kemudian kooperatif banget. Tapi kadang kita juga gitu, kadang kita kooperatif banget, kadang kita kompetitif banget. Kadang ada orang yang dia nggak bikin apa-apa, kita udah nggak suka. Betul. Kita juga salah tuh. Ada yang orang gitu ke kita juga. Lu nggak suka gue kenapa sih? Atau gue nggak suka aja sama lu. Nah gimana tuh? Mau berubah kayak gimana juga nggak bisa tuh. Dan baru keingat, sebenarnya yang bikin itu buruk tuh karena apa? Karena yang ngomong itu orang yang dekat sama kita. Ya. Kalau orang itu orang jauh, orang yang nggak kenal kita, yang cuma tahu kita mungkin lewat medsos, atau mungkin kita nggak ambil pusing ya. Tapi orang yang dekat, orang yang sama-sama kita tahu, sama-sama tahu gitu, cuma ngomong itu. Entah kenapa ya memang karena orang terdekat yang lebih ini sih, lebih transparan. Dan memang ketersinggungan itu seringkali terjadi dengan orang-orang yang dekat, karena kalau dekatan kan ada gesekan. Kalau jauh ya nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya lu mau jungkir balik kan, gue juga nggak peduli gitu. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya jadilah orang-orang dekat yang benar-benar dekat. Nggak apa-apa, kadang-kadang kita bersih tegang. Aku sama Kak Irma juga sering gitu kok. Sering kok kita nangis kayak gitu sih gitu ya. Kemudian ya udah gitu, kan relasi harus terus baik ya. Betul.